Pertama-tama ngajak untuk memahami programnya Bapak Presiden dulu dengan baik sehingga nanti bisa mengimplementasikan, bisa gerak di lapangannya itu sejalan. Itu yang penting. Bahwa ada hal-hal yang memang khusus ya untuk di era Pak Presiden ini. Misalnya penguatan pada pemberdayaan. Jadi jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu ya mereka harus berdaya. Ini yang harus dipahami. Maka itu sampai Presiden membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu karena betapa pemberdayaan ini menjadi penting. Bagi yang usia produktif itu kita akan evaluasi setiap 5 tahun sekali. Dievaluasi, jangan salah ya. Dievaluasi. Kalau dievaluasi memang layak untuk naik kelas ya kita pindahkan ke program pemberdayaan. Kalau enggak ya tetap dikasih bansos. Bansos itu kan sifatnya sementara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan seumur hidup ya Pak ya? Bansos tidak. Itu? Yang lebih penting lagi jelas peruntukannya. Tidak ada yang hanya dikasih terus bisa digunakan seenaknya. Tidak ada. Bansos itu diberikan misalnya 750.000 per 3 bulan untuk ibu hamil. Untuk apa? Untuk membeli asupan ibu hamil. Nanti melahirkan anaknya yang dikasih ibunya udah nggak dikasih lagi. Untuk asupan bayi 0 sampai 6 tahun. Untuk lansia, untuk penyandang disabilitas. Jadi semua itu jelas peruntukannya. Itu yang mesti dipahami dengan baik oleh para KPM. Gunanya pendamping itu adalah membina para KPM ini bisa memanfaatkan uang bansos itu sesuai peruntukannya, ya itu yang pertama. Jadi nggak bisa digunakan seenaknya, apalagi buat judol. Ini juga sedih juga saya prihatin ya. Ada 600.000 lebih ya penerima bansos yang dimanfaatkan, diindikasikan ikut main judol. Itu kan memprihatinkan. Dari 600.000 lebih itu 50%, 300.000 adalah penerima bansos PKH. Sudah diputus atau seperti apa Pak itu? Ya belum lagi kita dalami kan baru dapat. Dievaluasi ya Pak. Yang 230-an ribu udah kita tidak salurkan lagi. Berarti diputus? Diputus. Yang 300.000 lebih masih dalam pendalaman. Oh, siap. Depan jadi akan di blacklist atau seperti apa Pak? Yang kenapa? Di blacklist ya karena ketahuan judul itu. Kita lihat lah kayak apa. Apakah ini dimanfaatkan orang atau memang digunakan benar-benar untuk main judul sendiri? Atau juga yang kedua mungkin dijual nicknya ke orang lain, kita masih belum tahu, maka itu kita dalami perlu waktu. Evaluasinya per berapa bulan sekali sih Gus? Kalau evaluasi pemutakhiran data sih bisa kapanpun, tapi data balikannya itu kita terima setiap 3 bulan sekali dari BPS. Jadi data terakhir itu yang kita buat pedoman untuk menyalurkan bansos. Maka itu sekarang itu bisa jadi di triwulan pertama dapat, triwulan kedua nggak dapat gitu. Itu ya yang sudah dianggap naik kelas atau nggak layak untuk menerima bansos. Siap. Jadi kita perbaiki data dengan Inpres nomor 4 itu memang ada konsekuensinya. Di antaranya bahwa penerima bansos itu tergantung pada pemutakhiran data ya yang dikeluarkan oleh BPS, bukan lagi di upaya pemutakhiran data update data. Terus kalau pemutakhiran itu terus dilakukan, kan dinamis, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, dinamis sekali data itu. Makanya itu kita terus melakukan pemutakhiran kerjasama sama bupati ya, dengan wali kota, dengan gubernur, dengan semua elemen lah. Kalau ini kita bisa lakukan konsisten, ke depan data kita makin akurat. Terutama kalau ada yang meninggal segera laporkan. Itu kan bisa dimanfaatkan orang lain kan penyalurannya itu. Kalau kita ngirim ke rekening yang orangnya sudah wafat kan jadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.